Lebih dari seperempat abad sebelum pergerakan Black Lives Matter populer dan generasi milenial bertitel aktivis sosial media melakukan protes terhadap kekerasan polisi, sebuah grup dari pantai selatan Amerika sudah berteriak "Fuck the Police" pada lagunya yang memang bermuatan lirik dengan tujuan sebagai media konfrontasi terhadap masalah rasial, terkadang juga isu misoginis, homofobia, dan kekerasan seksual yang terjadi. NWA, yang kepanjangannya dapat kalian googling sendiri dengan mudah, adalah sebuah grup rap yang diprakarsai oleh gangster Compton bertubuh mungil, Eazy-E, yang juga merupakan salah satu pendiri label indie hip-hop Ruthless Records bersama Jerry Heller. Adalah Steve Yano, seorang legenda underground hip-hop Los Angeles berdarah Jepang Amerika yang berjasa akan cikal bakalnya terlahirnya NWA. Yano lah yang memperkenalkan Eazy-E dan Dr. Dre. Dre, Ice Cube, Surging, dan Hi-C sering menjual mixtape mereka di record store milik Yano. NWA terbentuk di tahun 1987 dengan formasi awal beranggotakan Eazy-E dan Dr. Dre bersama seorang produser bernama Arabian Prince, disusul Ice Cube kemudian yang sebelumnya sudah memiliki grup rap bernama CIA, lalu Dre mengajak DJ Yella untuk bergabung. Dre dan Yella merupakan DJ dan produser dari sebuah grup bernama World Class Wrecking Crew. MC Ren pun turut bergabung setahun kemudian. Di tahun 1987, NWA merilis sebuah single berjudul Panic Zone di bawah label Ruthless dan Makola Records yang kemudian menjadi salah satu track dalam album kompilasi NWA and the Passe. Sebuah kompilasi berisikan 11 track, yang lucunya hanya berisikan 3 track milik NWA, 4 track dari Villa Fresh Crew, yaitu sebuah grup rap dari Dallas yang beranggotakan Doc T, yang kemudian kita kenal dengan nama The DOC, lalu ada Fresh K dan Dr. Rock. Sisanya adalah track dari Eazy-E, Rendezvous, dan Microphone Mike. MC Ren pun belum tergabung dengan NWA dan tidak menyumbangkan lagu dalam kompilasi ini, namun sudah hadir dalam sampul albumnya. 3 lagu NWA di album ini adalah Panic Zone, Dope Man, keduanya merupakan kolaborasi dengan rapper Meksiko Crazy D, dan 8 Ball, yang menjadi awal mulanya kolaborasi antara Arabian Prince, DJ Yella, Dr. Dre, dan Ice Cube. Atas saran Dr. Dre untuk mengubah lagu Hispanic Zone menjadi Panic Zone agar mempermudah dalam penjualan dan promosi. Namun, yang menjadi daya tarik album ini adalah sebuah single solo milik Eazy-E yang ditulis oleh Ice Cube yang cukup menjadi lagu hit di kalangan underground sebelumnya, yang memang menjadi lagu panduan yang mengandung ancaman, omong kosong, dan lelucon gelap dari kacamata remaja kulit hitam memandang dunia saat itu, yang akhirnya menjadi bensin untuk terlahirnya album klasik Straight Outta Compton. Straight Outta Compton adalah album debut studio NWA yang menjadi molotov yang menyalakan badai api di awal kemunculannya pada tahun 88. Dikemudikan oleh beat gelap ala Dr. Dre dan DJ Yella, dengan serangan rima bertubi-tubi dari Ice Cube dan MC Ren, dikemas dengan persona Eazy-E yang jahat namun menawan, menjadikan album ini seperti menggabungkan kebisingan Public Enemy dengan lirik jahat yang menyimpang dari tema revolusioner. Ini adalah sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya di bagian bumi manapun. Pihak radio dan MTV menolak lagu mereka untuk masuk ke dalam playlist. Yo, what's up? This is Dr. Dre from the world's most dangerous group, NWA, and we sending a shout out to everybody at the Norm Convention. We know you're the ones in our corner because fuck radio, fuck MTV. You're the ones that's making this happen for us. So, peace. Para kritikus musik tidak mengerti dan memahami bahasa yang digunakan. Lebih parahnya lagi, mereka bahkan tidak mengakui karya ini sebagai musik. Para politisi ikut menyerang dengan vonis-vonis keji terhadap musik itu sendiri dan para kreatornya. NWA bagi hip-hop bagaikan Sex Pistols bagi musik rock, karena tidak ada yang lebih punk dengan memilih nama grup yang penuh sensasi dan terdengar tabu untuk diucapkan baik secara lisan maupun tulisan. Setuju? Berbekal 3 lagu yang membuka jalan bagi kesuksesan album ini, dengan lagu pembuka Straight Outta Compton yang memperkenalkan grup ini ke seluruh dunia, disusul Fuck the Police yang menyerukan protes terhadap kekerasan polisi dan tindakan rasial, serta Gangsta yang menggambarkan cara pandang anak muda di perkotaan saat itu.
Mereka mengkategorikan musik mereka sebagai reality rap, yang pada akhirnya dengan pemberitaan media berkembang menjadi genre gangster rap. The DOC, Ice Cube, dan MC Ren menulis hampir seluruh lirik grup ini, termasuk pada lagu Fuck the Police, yang menjadi lagu mereka yang paling terkenal dan membawa mereka ke ranah konflik dengan beberapa penegak hukum. Milt Ahlerich, seorang asisten direktur di FBI, melayangkan surat kepada Ruthless dan Priority Records sebagai label rekaman dan distributor grup ini yang menyatakan bahwa lagu tersebut mengandung ajakan untuk berbuat kekerasan dan penyerangan serta mengandung kebencian, dan sebagai penegak hukum, mereka tidak bisa membiarkan hal ini terjadi. Surat ini sendiri masih bisa kalian lihat pada Museum Rock and Roll Hall of Fame di Cleveland, Ohio. Pihak polisi menolak untuk memberikan pengamanan hingga berusaha untuk menggagalkan konser mereka. Namun, surat FBI tersebut hanya memberikan lebih banyak ruang publisitas terhadap NWA. Berita ini menjadi headline di berbagai media dan semua orang, termasuk remaja kulit putih yang tadinya tidak terbiasa membeli album hip-hop, menjadi penasaran untuk memiliki album yang dilarang oleh FBI tersebut. Pemberitaan miring hanyalah menggiring penjualan album Straight Outta Compton menembus hingga 3 juta kopi tanpa bantuan pemutaran single-singlenya di radio. Dengan album Straight Outta Compton, NWA tidak hanya mempresentasikan Compton ke peta hip-hop di Amerika, namun memperkenalkan dan mempopulerkan suara dan rap yang dihasilkan dari sisi pantai selatan Amerika atau West Coast Sound. Sebuah album yang menjadi soundtrack bagi kegelisahan pemuda kulit hitam di penjuru Amerika yang dikemas dengan cerita kasar, keras, terkadang cabul, namun sangat mewakilkan kondisi di kota dengan sangat akurat, yang dituangkan ke dalam lirik yang super tajam. Tidak mengherankan jika lagu Fuck the Police menjadi lagu anthem atau seruan massal pada demonstrasi di LA setelah anggota polisi kulit putih terbebas dari jeratan hukum setelah sebelumnya tertangkap kamera melakukan pemukulan dengan kejam terhadap seorang pengendara motor Afrika Amerika bernama Rodney King. Judul lagu yang memiliki 3 suku kata penuh makna dan menjadi mantra wajib untuk diteriakkan, bahkan dituliskan pada tembok-tembok di setiap sudut kota bersama kobaran api di mana-mana, tepat beberapa hari setelah pengumuman pembebasan polisi tersebut dari jeratan hukum, yang memicu terjadinya salah satu pemberontakan paling destruktif sepanjang sejarah Amerika. 1 bulan setelah Straight Outta Compton, Eazy-E merilis solo album perdananya, Eazy Does It, sebuah album yang sangat mengeksploitasi persona Eazy sepenuhnya. MC Ren menjadi satu-satunya rapper tamu pada album ini. Namun secara cetak biru, album ini merupakan hasil kerja keras seluruh personil NWA. Departemen musik ditangani oleh Dr. Dre dan DJ Yella, sementara lirik hampir seluruhnya ditulis oleh MC Ren, Ice Cube, dan The DOC. Album ini juga turut membantu kesuksesan Ruthless Records dengan status penjualannya double platinum. Disusul dengan kesuksesan girl band JJ Fad di tahun 88 dan album Michelle di tahun 1989. The DOC juga merilis debut albumnya di tahun 89 bertajuk No One Can Do It Better. Sebuah album hasil kolaborasi sang artis dan Dr. Dre yang uniknya bersih dari konten gangster rap, termasuk satu lagu keroyokan bersama NWA yang berjudul The Grand Finale. Album ini juga berkontribusi mewarnai masa keemasan Ruthless Records. Kemunculan NWA dengan predikat sebagai grup rap paling berbahaya di akhir 80-an turut memberi kejutan bagi industri rap saat itu. Public Enemy membangun genre ini dengan rap pro kulit hitam yang agresif namun cerdas, serta melek sosial dan politik. NWA hadir dengan pendekatan yang lebih galak dan berkobar. Mereka merayakan gaya hidup hedonisme dengan kekerasan ala gangster dan obat-obatan terlarang yang menjadikan lingkungan masyarakat menjadi daerah perang dengan bahasa sehari-hari yang kasar dan eksplisit. Mereka menyebut diri mereka sebagai street reporters yang selalu meliput kejadian secara nyata tanpa ditutup-tutupi. Ice Cube meninggalkan grup pada Desember 89 terkait sengketa royalti. Menurut Cube, ia tidak mendapat bagian yang adil dari penjualan album Straight Outta Compton. Padahal ia yang menulis hampir separuh lirik dari album tersebut. Tak menunggu lama, Cube langsung hadir dengan album solo pertamanya, America's Most Wanted di tahun 1990.
Namun ia memilih untuk tidak menyebut nama bekas rekannya di NWA. Sebaliknya, NWA sendiri melemparkan serangan terhadap Ice Cube melalui EP mereka 100 Miles and Running di tahun yang sama pada lagu Real Niggas dan 100 Miles and Running. Pada video 100 Miles and Running, terlihat sosok seperti Ice Cube yang meninggalkan para anggota NWA lainnya dalam penjara yang melambangkan pengkhianatan. Sedangkan pada lagu Real Niggas, diss terhadap Ice Cube dipaparkan terang-terangan, di mana semua personil NWA menuduh Cube sebagai pengecut dan mempertanyakan keaslian sosok Cube sebagai rapper yang berkualitas. Lagu 100 Miles and Running juga menjadi hasil karya terakhir Dr. Dre dengan tempo cepat, di mana sesuatu yang sangat lumrah bagi musik hip-hop di tahun 80-an. Setelah itu, Dre lebih memfokuskan karyanya di area tempo sedang, dengan suara synthesizer yang dominan dan dikenal dengan genre baru bernama G-Funk. Dimulai pada lagu Always Into Something yang diambil dari album penuh kedua mereka di tahun 91. Setelah itu musik G-Funk mulai mendominasi skena hip-hop baik dari kubu West Coast maupun East Coast. NWA merilis album kedua mereka di tahun 1991 yang berjudul Evil for Zagen, adalah kebalikan dari Niggas for Life. Album ini dipercaya banyak orang sebagai hasil karya terbaik seorang Dr. Dre dan menjadi pelopor lahirnya era G-Funk. Album ini menggambarkan suasana permusuhan dengan anggota mereka sebelumnya, Ice Cube, yang memutuskan untuk bersolo karir. Hinaan dan makian terhadap Cube terselip di berbagai track. Pada interlude Message to B.A. yang mengutip potongan lagu Turn Off the Radio milik Cube, menggambarkan Ice Cube sebagai sosok Benedict Arnold, yaitu tokoh pengkhianat dalam revolusi Amerika yang terkenal. Cube bukan hanya mendapat cacian dari NWA, namun juga dari fans grup tersebut. Cube memberikan perlawanannya di album keduanya, Death Certificate. Cube menyampling dan mencemooh balik interlude Message to B.A. pada intro No Vaseline, salah satu diss track terbaik dalam sejarah hip-hop. Cube membantai seluruh personil NWA dengan kejam tanpa ampun. Permusuhan NWA dan Cube tidak hanya terjadi pada rekaman, namun juga dalam kehidupan nyata. Para anggota Above the Law yang berpihak di kubu NWA bentrok dengan Ice Cube dan The Lynch Mob pada konferensi New Music Seminar di Times Square Marriott Marquis pada September 1990. Kejadian ini juga diceritakan ulang pada biopik Straight Outta Compton. Penyerangan Dr. Dre terhadap Dee Barnes juga dikabarkan adalah sebagai buntut dari permusuhan NWA dan Ice Cube. Sangat disayangkan, album Evil for Zagen menjadi album terakhir dari supergroup ini. Setelah Dr. Dre, The D.O.C. dan Michelle meninggalkan Ruthless dan memutuskan untuk bergabung dengan Death Row Records, yang disebabkan karena Eazy-E memaksa mereka untuk menandatangani kontrak mereka sebelum ada perhitungan yang jelas dan adil sesuai porsi kerja mereka. Persaingan pun kembali muncul dan ramai tak lama kemudian. Dimulai dari rilisan single pertama Dr. Dre di bawah naungan Death Row yang berjudul Fuck With Dre Day and Everybody Celebrating di tahun 92, yang juga menampilkan karakter bernama Sleazy-E yang berlari ke sana kemari, berusaha mendapatkan uang dengan susah payah pada video musiknya. Tak terhenti di situ, pada track lain, Bitches and Shit, penghinaan terhadap Eazy masih bergulir kencang. Tanpa menunggu lama, Eazy-E menyerang balik dengan dirilisnya EP It's On, Dr. Dre 187 I'm Killa di tahun 93. Pada track Real Motherfucking G's dan It's On, Eazy menuduh Dre sebagai homoseksual dengan julukannya C-Tank, yang menampilkan foto Dre memakai make up lengkap dengan jumpsuit berpayet yang diambil dari sesi pemotretan grup Dr. Dre sebelumnya, World Class Wrecking Crew, di mana pada era itu, yaitu era Electro Hop West Coast berkembang, dan gaya berbusana seperti itu adalah hal yang lumrah. Eazy juga mengkritik persona Dre yang baru dengan menjuluki Dre dan Snoop sebagai studio gangsters. Eazy-E tetap melakukan penghinaan dan permusuhan terhadap Dr. Dre dan kubu Death Row
hingga AIDS merenggut nyawanya pada 26 Maret 1995. NWA dengan julukannya sebagai grup paling berbahaya di dunia membawa perubahan besar pada budaya pop. Bukan hanya di musik, namun juga di televisi, layar lebar, radio, bahkan kehidupan sehari-hari. Semua orang dapat menjadi dirinya sendiri. Sebelum NWA muncul, mereka hanya berpura-pura menjadi sosok yang baik. NWA memberikan kejutan pada warga menengah Amerika, membuat takut pemerintah, dan berkonflik dengan aparat serta penegak hukum. Walau perjalanan karir mereka sangat singkat, namun musik mereka mendorong generasi muda, para MC untuk melakukan eksplorasi lebih dalam. Tak peduli seberapa cabul dan radikalnya buah pikiran itu. Hip-hop hari ini sangatlah berbeda dengan era saat NWA bersinar. Hip-hop hari ini dikenal sebagai salah satu genre musik paling berpengaruh terhadap musik pop di Amerika, bahkan di dunia, hampir lebih dari setengah abad, di mana dapat kita jumpai para artisnya kini menyandang persona baru sebagai popstar, aktor, fashion designer, ahli teknologi, influencer, bahkan tokoh eksekutif. Itu semua tidak akan terjadi jika segerombolan anak muda dari Compton dan South Central yang menamai diri mereka NWA menyalakan apinya. Pada 27 Juni 2015, MC Ren dan DJ Yella bergabung pada solo performa Ice Cube di ajang BET Experience Show di Staples Center, Los Angeles, California. Ini menandakan penampilan reuni pertama NWA sebagai grup selama 15 tahun, walau tanpa kehadiran Dr. Dre. Setelah hiatus selama 27 tahun, anggota yang masih ada yaitu Ice Cube, MC Ren, Dr. Dre, dan DJ Yella kembali menjajal panggung pada weekend kedua di helatan Coachella Music Festival tahun 2016. Tepatnya beberapa hari setelah mereka dinobatkan dalam Rock and Roll Hall of Fame. Like I said, we're not trying to be any kind of model. We're just out to make records. This is our job, you know. We got to keep eating. It's more than a job. It's an adventure.